Walaupun muka-mukanya sudah tidak asing, kami harapkan ada muka-muka asing, ternyata muka lama yang muncul. Insyaallah ya, kita doa bersama semoga Allah hadirkan orang-orang baru untuk mengisi sosok masih kosong. Insyaallah sore hari ini ada yang sangat spesial. Sudah tahu kita apa hari ini? Apa? Bincang inspiratif. Masya Allah, itu bincang inspiratif. Ini Apa? kisah inspiratif. Kisah inspiratif. Apa kisah inspiratif? Masya Allah ya. Yang kita harapkan dari perbincangan ini, dialog ini bisa menginspirasi kita, membuat kita apa tadi? Tidak? Oh ya. Nah, ketika mendengar suatu nikmat dari orang lain, kita terpacu untuk melakukan hal yang sama. Masya Allah ya, di sini ada penayangan santri-santri yang sudah berjuang mentasbihkan hafalannya. Siapa yang candu tasbih? Katanya tasbihnya bikin candu. Nah, yang belum tasbih, kami tunggu untuk mentasbihkan hafalannya. Masya Allah ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, teladan kita semua, makhluk yang sangat Allah cintai, yang dimana berkata tanpa dengan hawa nafsunya, tapi berkata dengan pimpinan wahyu, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kata ibu, sebelum kita mulai, boleh duduknya dirapatkan kembali nih. Sudah kenal kita Risma dengan Muhammad Iqbal? Sudah kenal belum? Belum kenalan dulu kan? Makanya ini udah lama sampai pulang belum kenalan, bagaimana? Ayo, jangan sampai duduk di sebelahnya tapi tidak kenal. Teh Kusin sudah kenal belum dengan sebelahnya? Kenalan dulu, barangkali bisa jadi berteman ya. Walaupun usianya berbeda, Masya Allah, kita dipersaudarakan sebagaimana Ansar yang dipersaudarakan dengan Muhajirin. Baik, kata ibu, Insya Allah agar perkumpulan kita pada sore hari ini lebih berkah, lebih tenang kembali, Allah turunkan sakinah. Insya Allah kita akan sama-sama menyimak bacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Teh Halun. Kepada Teh Halun, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, Masya Allah ya, dari Ibu Teh Halun ini kita kenal bersama, Masya Allah, sosok perempuan yang istimewa. Aisyah masa kini, Kumairo, boleh duduk di tempatnya. Masya Allah, Teh Halun ini masih 17 tahun. Kita dulu pas 17 tahun bagaimana cara ikut? Masya Allah ya, Teh Halun ini masih 17 tahun, kelas 12 SMA. Masya Allah, alhamdulillah ini juga pas kelas 12 SMA masih ikut seperti ini. Masya Allah, dan Masya Allah, Allah sudah memberikan rezeki hafalan sebanyak 7 juz kepada Teh Halun ya. Masya Allah, semoga Allah tambahkan kembali kebaikan-kebaikannya untuk Teh Halun. Kepada Teh Halun, Allah dan tempat dipersilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan kepada Teh Halun yang sudah membacakan kalam-kalamnya. Itu bukan mainan. Mainan ya, Masya Allah. Jadi sedikit singkat dari ayat yang Teh Halun bawakan itu terkait sebuah ayat yang sangat indah ya. Allah
diceritakan bahwasanya Allah menurunkan kisah-kisah orang terdahulu itu untuk menguatkan hati-hati kita. Kenapa? Karena memang fitrahnya seorang manusia itu menyukai kisah, menyukai mendengar kisah, yang dengan kisah itu kita bisa mendapatkan ibrohnya. Nah, apa itu ibroh? Ibroh itu seperti jembatan yang akan menyatukan, memberikan hikmah kebaikan. Kenapa Maya? Nggak tahu ke omnya. Om kenapa mati? Dan insya Allah pada sore hari ini pun kita akan sama-sama menyimak kisah inspiratif dari para ummahat istimewa, teman seperjuangan kita yang mungkin dulu kita tahu bagaimana awal masuknya, yang dulu kita tahu bagaimana babak belurnya. Babak belur tidak ibu? Babak belur ya. Bagaimana naik turunnya, karena kata Rasulullah SAW, al-imanu yazid wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Baik, insya Allah kita akan panggil bersama yang akan duduk bersama kami di sini. Ada Ibu Siti Nurani. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang Allah rizkikan usianya mencapai 46 tahun dan Allah rizkikan hafalan sebanyak 16 juz. Masya Allah. Kepada Ibu Siti kami persilahkan. Kemudian ada Ibu Elistuti. Boleh pilih di tempat mana Ibu ingin duduk. Boleh. Ini mic-nya terbatas ya, jadi nanti bisa sekali ewang. Dilihat. Di sini juga, oh ya, maaf ya. Kursinya ya Allah, berikan kursi terbaik. Aduh. Ini. Oh, Wais. Sama nenek. Tuh nenek. Mau duduk sama nenek? Enggak sama Wais. Kirain Wais. Ami mau duduk? Insya Allah. Kemudian ada Ibu Elistuti. Beliau pun adalah seorang baiklah, sini umumnya sama adil. Ada Ibu Elistuti. Masya Allah, beliau pun seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun dan Allah karuniai hafalan sebanyak 8 juz. Insya Allah. Kemudian ada Ibu Dini Widuri. Beliau sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang pekerja, Masya Allah, barakallah, berusia 46 tahun dan Allah rizkikan hafalan sebanyak 7 juz. Insya Allah. Dan terakhir, Insya Allah teladan kita bersama, ada Nenek Rahayani, seorang ibu rumah tangga, seorang Khadijah saat ini, Masya Allah. Terkenal dengan apanya, Bu? Terkenal dengan apanya? Coba tebak. Keripik bayam. Apa namanya? Brandingnya? Gobay. Masya Allah. Nenek ini berusia 51 tahun dan Masya Allah, Allah rizkikan hafalan sebanyak 8 juz. Masya Allah. Ini boleh nanti digilir. Nanti izinkan yang menjawab pertanyaan, berarti saramoniknya juga dipergilirkan. Biar terdengar jelas. Masya Allah, ini adalah 4 wanita inspiratif, Masya Allah ya, sudah hadir di tengah-tengah kita, duduk di hadapan kita, yang insya Allah akan men-sharingkan, akan berbagi kisah dan pengalamannya, dan semoga dari setiap yang mereka tuturkan bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita amalkan, dan semoga Allah rizkikan kita untuk bisa sama-sama fastabiqul khairat, insya Allah ya. Dan luar biasa, ummahat yang duduk di sini adalah usianya sudah melebihi 40 tahun ya, Masya Allah. Dan bahkan di Quran itu
usia yang dimention paling banyak di Quran tuh usia 40 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun diutus Allah menjadi rasulnya di usia 40 tahun. Bagaimana? Bahkan ada doanya ya Bu ya. Ketika sudah mencapai usia 40 tahun, ada doa yang harus terus didawamkan. Bagaimana doanya Bu? Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. masyaallah. Intinya doanya tentang bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah bahwasanya di usia yang sudah tidak lagi muda menuju kematangan sudah matang Bu ya. Masya Allah. Di usia yang 20 tahun lagi menuju pensiun seperti itu ya. Karena kata Rasulullah usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah mencapai 61, 62, 63 itu sudah bonus. Maka di usia 40 tahun ini adalah usia yang sangat menentukan. Ketika di usia 40 tahunnya sudah merasakan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah sudah dipastikan ia akan senantiasa taat kepada Allah. Tapi ketika di usia 40 tahunnya ini lalai, jauh dari Allah, maka sulit sekali hidayah masuk ke dalam hatinya. Maka teteh ibu semuanya sudah berkepala 4. Sudah bernona, Masya Allah, bernona saja yang sudah kepala 4. Kepala 5, Masya Allah, ada yang kepala 6. Kepala 6, Masya Allah ya. Allah sudah rizkikan. Ini patut kita syukuri karena ternyata nikmat hidayah ini, nikmat iman Islam di usia yang sudah tidak lagi muda adalah sesuatu yang mahal sebagai ajang penentuan. Dan tak hanya itu ya, godaan setan terus datang ya. Yang perlu didawakan juga doa agar istiqomah hingga menyandang gelar husnul khatimah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, jadi jangan yang banyak berhalang ya. Karena saking speechless gitu ya. Masya Allah melihat umahat yang sangat luar biasa dengan segala kesibukannya, dengan segala amanahnya, tapi masih bisa terus berjuang berdakwah, bisa terus berjuang memperbaiki dirinya dekat dengan Al-Quran. Karena yang kita tahu ya, ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran, maka ia akan mulia ya. Masya Allah. Baik, kita akan sedikit perkenalan mungkin ya, karena mungkin di antara kita ada yang belum mengenal beliau-beliau ini, ada yang belum mengenal atau sudah mengenal semuanya. Kalau sudah mengenal semuanya kita tutup. Sudah. Kita mengenal lebih jauh. Mungkin di sini kita hanya mengenal namanya saja. Kita mengenal lebih jauh lagi supaya bagaimana sih latar belakang keluarganya hingga bisa membentuk istri-istri salihah, ibu terbaik untuk anak-anaknya. Masya Allah. Boleh dimulai dari siapa? Dari ibu sini boleh perkenalkan Dari ibu? dirinya, boleh. Mau Ya. Apa dulu ini? Perkenalan diri, boleh. Lebih dalam lagi selain nama, lulusan mana, anak siapa, Anak bapaknya. anak bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukron jazakallahu khair untuk kesempatannya. Kak Kuping. Dia masih ada. Kalau nama mah sudah tahu ya. Nama saya Siti Nuroni. Terus, pertanyaan apa? Apa yang ingin ibu ceritakan agar orang-orang mengetahui dalam pertanyaan ini? Nama saya Siti Nuroni, tinggalnya di Kampung Buah Jajar, Desa Bojong, RT pilih pada kampung RT 4 RW 11. Saya ibu dari 3 orang putri. Masya Allah. Alhamdulillah. Niat berkawan nggak? Niat kawan nih nggak?
Sekarang mah tinggal cucu ya. Terus apa lagi? Kegiatan sehari-hari ya. Untuk kegiatan sehari-hari seperti ini mengaji gitu ya. Terus kalau pagi mah ada kegiatan menjahit gitu. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Apa lagi? Perkenalannya ada yang ingin ditanyakan seputar CV ibu. CV ibu. Ada yang ditanyakan dulu? Suaminya belum dikenalin Bu. Suaminya harus dikenalin juga. Barangkali teman suaminya. Oh, ada yang kenal suami saya? Ada yang kenal suami saya. Suami? Jangan Pasti. pas aja. Langsung ke sini. Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustazah. Ya. Mungkin sama semuanya juga udah pada tahu. Izin memperkenalkan, nama saya Elis Tuti. Ibu dari 3 orang anak, 2 putri, 1 putra. Alhamdulillah. Nggak akan nama lagi. Udah, alhamdulillah cukup. Rumah di Kampung Babakan Tanjung, RT 5 RW 12, Desa Bojong. Udah ya kayak gitu. Kegiatan sehari-hari saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga seperti biasanya, pada umumnya nggak ada kegiatan lain lagi. Tidak ada selingan tuh menjahit atau Apa? Alhamdulillah enggak. Enggak menjahit. Paling ya bantu-bantu tetehnya aja. Ada bisnisnya dulu. Iya, Masya Allah. tapi si teteh aja. Tapi ya sama aja, ibu rumah tangga yang lain tugasnya ya sama. Ngepel, nyuci ya. Melayani suami gitu kan. Intinya mah melayani suami. Udah saja. Udah, Masya Allah, Barakallah. Boleh keumuman. Oh iya. Nah ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Ibu-ibu pasti kan sudah banyak yang tahu ya. Kalau nama saya Dini Widuri, usia saya sudah 46 tahun, alhamdulillah. Terus alamat saya di Ranca Bali. Profesi saya, kegiatan saya sehari-hari yang paling utamanya sebagai ibu rumah tangga. Cuma ada tambahannya sedikit. Kalau saya sampai sekarang itu masih bekerja di perusahaan swasta di daerah Rancaikek. Saya ibu dari 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki saya yang pertama usianya udah 21 tahun. Sedangkan yang bungsu 12 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah Ustazah udah dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama nenek, nama panggilan nenek gitu ya, tapi nama aslinya Rohayani. Bertempat tinggal di Kampung Salamanja, RT 04 RW 06, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh. Kegiatan sehari-hari nenek seorang karyawan jahit, ibu rumah tangga juga seorang karyawan jahit juga. Ditambah lagi dagang juga, berniaga gitu. Anak 3, cucu 2, suami 1. Mas, nggak boleh buat. Mungkin itu aja biodata nenek. Masya Allah, biodata. Kita sudah bertaaruf, kita sudah tahu banyaknya terkait CV dari Ibu Siti, dari Ibu Haji, dari Ibu Nano, dari nenek. Masya Allah ya. Dengan mungkin umahat yang sudah tahu bagaimana rutinitas sebagai umahat gitu, karena kalau kami yang masih bebas banyaknya apa teteh banyaknya rebahan. Masya Allah ya.
Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengetahui bagaimana kisah perjuangan mereka hingga Allah rincikan pada titik ini. Bagaimana cara kiat mereka untuk dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan nanti insya Allah beliau-beliau akan berbagi nasihat untuk kita semua, insya Allah. Baik, untuk yang pertama Ibu ya, Masya Allah, bagaimana, karena kita mungkin angkatannya berbeda-beda ya, kita tidak tahu bagaimana awal mula Ibu bergabung di Qalbi Quran, bagaimana awal Ibu dekat menghafal Al-Quran, seperti itu. Boleh dikisahkan bagaimana awal perjuangan Ibu, baik mungkin baru menghafal Quran setelah bergabung di rumah tahfiz Qalbi Quran, atau memang sudah dekat dengan Al-Quran sebelum di sini. Bismillah. Saya tahu ke Qalbi dari teman, tapi teman sekarang sudah tidak di sini lagi. Juli 2020 kalau tidak salah. Juli 2020 masuk ke Qalbi, dites langsung sama Ustadz Siapa? Ustadz Rian. Masih ingat suratnya itu Al-Qalam, Nun itu ya. Masya Allah, itu masih saya ingat. Terus masuk tahsin, langsung masuk tahsin. Berapa orang dulu teh ya, kalau cuman sedikit dulu teh, karena kelas pagi, kalau kelas sore mah kan banyak ya. Kelas pagi ada berapa orang gitu. Terus naik tahsin 2, terus naik lagi tahfidz, tapi terus seleksi, tinggal berapa orang lagi gitu. Terus akhirnya pernah sendiri gitu ngaos teh, kelas tahfidznya ya, tapi yang tahsinnya, yang BTQ-nya ada. Tapi itu teh, ya Allah, karena sebelumnya punya kisah tersendiri sebelumnya, ketika ikut ngaos ke sini nggak jadi gitu ya, karena gurunya tidak ada, karena tinggal sendiri itu gitu. Jadi masa di sini mau sendiri lagi gitu Jadi ya. sebelumnya pernah program Al-Quran di tempat yang lain. Iya gitu ya, tahsin gitu ya ada. Terus tahfidznya juga ada, tapi nggak lama gitu ya, karena nggak ada, pada nggak ada gitu. Terus ikut juga ke anak gitu, anak kan pesantren, anak kedua. Ada online-nya, pengajian online ibu-ibunya. Dan tersisa sendiri lagi gitu. Ya gitu, sendiri lagi, udah keluar gitu ya, nggak jadi. Makanya pas mau masuk ke Qalbi teh, kata suami teh, Takut sendiri lagi. kata suami teh, kadeh telana, tahu kan telana? Tidak, masa sudah semuanya. Kadeh telana kete cenah, keluar lagi cenah gitu. Atuh jangan berdoa seperti atuh, mudah-mudahan memang ya istiqomah gitu ya. Makanya pas masuk sendiri lagi, ya Allah kuatkan gitu ya. Masa mau sendiri lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah ada guru, boleh disebutkan, tapi sudah tidak di sini. Tidak. Ada Teh Ayus terus membersamai. Jadi sedih. Gak apa-apa. Semoga nanti Teh Ayus bisa melihat ini santrinya sama santrinya dulu. Sekarang santrinya sudah jadi guru. Gak apa-apa tuh, mangga. Dirasa gak nangis. Gimana isuk bikin nangis wae. Ngaheureunyan wae nya. Gimana Teh Ayus? Pas tapinya sudah sama Teh Ayus. Teh Ayus lagi hamil. Hamil muda ya. Kita suka janjian gitu. Teh mau ngaos enggak? Kayaknya saya pusing gitu, saya mual. Oh iya tuh enggak ngaos aja gitu. Jadi itu teh lanjut enggak ya gitu ya, ada perasaan seperti itu gitu. Tapi Bu hayu ngaos dengan kayak pripat aja berdua gitu ngaos sama Teh Ayus gitu ya. Akhirnya Masya Allah terus berlanjut sampai tasmi pertama, tapi ada Teh Sipa dulu ya, ada Teh Sipa juga, tapi masih jarang-jarang gitu yang kadang berdua we. Sampai tasmi juz 2 juz 30, Masya Allah, seperti itu rasanya gitu ya, ketika bisa mentasmikan langsung 1 juz sekali duduk gitu. Masya Allah, itu ini sama Ustadz Ikhwan, Masya Allah. Akhirnya lanjut. Ini masih boleh panjang.
Sampai mana? Sampai 5 juz ya. Sampai 16 juz. Lanjut juz 29 gitu. Masya Allah, alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya, karena ini hada min fadli rabbik, ini dari Allah. Terus ketika pas juz 28 mulai terasa ada sesuatu yang bagaimana ini, usahanya harus keras sekali gitu ya untuk juz 28. Mungkin ada sebagian yang sudah juz 28 merasakan gitu ya, seperti apa gitu. Tapi Ustaz Masya Allah pernah juga berdua sama Ustadz Rian, berdua gini, aduh ya Allah, ibu ada yang ditanyakan, ibu jarang bertanya gitu ya, apalagi berdua gini, berharap tidak. Akhirnya terus sama Ustadz Iwan juga pernah berdua, ya kayak privat gitu ya, Masya Allah. Akhirnya sampai di 5 juz dan harus tasmi. Masya Allah, ini perjuangan sekali gitu ya. Dan sambung ayat, tidak berebet gitu ya, sambung ayat, Masya Allah. Tapi selama 1 bulan terus sambung ayat. Ada Ustadz Emil sambung ayat, Ustadz Iwan sambung ayat, terus di murojaah gitu ya, sampai akhirnya Desember kalau tidak salah ya, Desember. Ini momen yang tidak akan pernah terlupakan. Masya Allah. Apa tuh yang bisa dibuka? Pas Ibu Tasmi, Ustadz Ibannya sudah dulu. Lanjut dulu ya. Masya Allah, dari Ibu Siti ini bisa ditarik hikmahnya gitu. Ketika awal perjuangan Ibu, ternyata memang sejatinya kita akan tetap sendiri. Ketika kita berjuang karena sosok, itu akan mudah rapuh. Betapa banyak orang-orang yang Allah hadirkan untuk Ibu. Tadi mulai dari Ayu, Ustadz Emil, Ustadz Iwan. Kalau Ibu hanya berpatok pada tokoh, pasti tidak akan sampai pada titik ini ya. Dan tadi tentunya ini min fadli rabbi, ini adalah fadilah dari Allah gitu ya. Dan Masya Allah, sosok yang kita kagumi kalau tidak dilandasi dengan keimanan ya, tadi sama-sama akan membuat ingin mundur gitu ya. Insya Allah terus berjuang sampai Allah berhasil. Amin. Insya Allah. Tafadhali Ibu, bagaimana awal Ibu berjuang? Boleh. Kalau saya masuk ke sini ke RT Kiki, wasilah beliau, Masya Allah. ajakan beliau, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi karena waktu itu saya orangnya ya lempeng-lempeng aja, maksudnya merasa ya udah bisa ngaos gitu, ya karena kan masih ngaos gitu ya di rumah gitu kayak biasa gitu, holako biasa gitu. Pas diajak teh enggak cuma ada satu momen di mana ya harus belajar Quran. Waktu itu anak kedua saya pulang dari pesantren sama Bu Haji Siti pesantrennya. Kita yuk tempi, namanya Sofia Latifah, santri di sini juga dulu. Tempi yuk Bandungan mama gitunya, ngaos ya mama kumaha, si Umi ngajak ngaos gitu. Mama pinter ente gitu, namanya juga sama anak sendiri ya. Bukan sombong, bukan apa gitu kan, biasa aja ibu ke anak ngomong gitu, nggak ada batas. Yuk mas cina di Bandungan ku Teh Sofi. Cuma dia itu ngomongnya dikit tapi nyeltik gitu, ke hati. Udah pet mah ngaosnya mengagilinding gitu. Ditabrakan. Iya, mengagilinding cina lempeng cina. Mana titik komana cina eta teh. Hanya tempi kayak gitu. Iya, kayak gitu cina. Ini kan terus kepikiran ya. Tapi ya udahlah, nanti cuma ada satu momen ya karena lagi down gitu ya. Dikasih ujian sama Allah gitu. Ya ini tuh mau ngapain, masa mau gini gitu. Ya udahlah, ya udah mama mau ngawas karena
Yang pertama kali masuk itu si Teh Sophia Latifah kan yang pertama kali. Jadi orangnya teh kalau anak disuruh-suruh biar jadi hafiz Quran, mana mah cicing gitu. Kebanyakan Iya, dulu dipikir kok kayak gini gitunya. Terus saya ngejujurung budak. Ari mamana ya enak tinggal menikmati aja, tinggal komen gitu. Ya udahlah, sampai satu titik ini harus ngawas gitu. Karena omongan dari anak itu. Karena jarak ngajaknya juga agak lama, 6 bulanan Jamiyah, 6 bulanan. Karena orangnya kayak gitu. Maksudnya teh ya udah gitu. Pas kesini masuk, waktu itu masuk sore di Masjid Al-Furqon. Karena dulu nggak tahu ya kenapa pernah ke Al-Furqon kan? Iya, ke Al-Furqon. Ingat banget waktu itu kondisi hati lagi dikasih ujian. Terus hujannya lumayan deras. Di tesnya langsung sama Ustadz Rian, lupa suratnya ya. Cuma pas udah dites, langsung ke tahsin waktu itu. Ibu kan kelas pagi, langsung ke tahsin, bebarengan sama Sophia, cuma kan beda jarak juga. Jadi waktu itu langsung ke tahsin, yang dikabarin pertama kali Baji Siti, Jajakilami. Karena itu udah dulu kan orangnya agak gimana ya, agak merasa udah pintar gitu ya. Jadi pernah tas dulu ini mau masuk RTQ tas dulu. Kacek Sumi teh, Ji cenah eta mah BTQ, nggak mau. Jadi nggak mau ke BTQ gitu. Jadi pas kata Ustadz, Bu masuk ke tahsin kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah langsung. Tahsin satu. Langsung telepon, Mi masuk ke tahsin. Dengan semangatnya ya. Dengan semangatnya, oh ya Allah, masuk tahsin dengan bangganya gitu, nggak BTG, padahal sih nggak apa-apa ya. Ini maaf ya, bukan maksud apa-apa kan, cuma sharing aja gitu. Maksud tahsin, di tahsin waktu itu sama Ustazah Mira, kalau nggak salah, ya Ustazah Mira. Ternyata PR ibu banyak banget waktu itu, sampai Kak sulit, Cak becek ja. Alif lam ada le gitu. Jadi nanti sama ini terus aja yang Masya Allah Ustazah Jamira dengan sabarnya gitunya. Ibu juga ya agak semangat karena malu sama anak kan, bukan apa-apa karena malu sama anak juga. Jadi mau ngasih contoh ke anak ini kalau apapun dihadapi gitu. Sama juga mau ngasih contoh yang anak di rumah juga gitu. Pokoknya masalah apapun di dalam hidup itu hadapi, jangan nyerah gitu. Ayo maju gitu. Untuk anak, kata itu setiap itu teh Ustazah masih seminggu masih nami becek bae atunya cina panas ame garing gitu ya sok lanjut cina. Ya Allah, perjuangannya sulit banget untuk dapat lanjutnya. Ibu mungkin salah satu santri yang agak sulit mungkin ya, maksudnya sulit mengucapkan marojal hurufnya, jadi sulit banget ya. Malah mah ini lidahnya kesini kadang-kadang lah heula kitu kita letah teh ame diekeun gitu ya. Namun bisa lepas dulu nih lidahnya gitu ya, biar nanti itu kan di mana gitu huruf itu diucapkannya. Sulit banget Ibu, tapi ya alhamdulillah bisa dilewati dengan ya Allah, dengan mungkin dari Allah dikasih sabar juga, niat juga, terus lanjut alhamdulillah lulus tahsin 1, tahsin 2 naik ke tahfidz. Setelah naik tahfidz gening makin sulit. Ini Ibu mah ya Allah tanjakannya nggak seperti yang di sebelah Ibu gitu. Ibu tanjakannya gitu. Itu pertama kali setoran trikul
Trikul kan udah biasa dibaca sebenarnya. Udah pasti. Udah nilai A+ mungkin ya. Tapi pas disetorin, Masya Allah itu Al-Falaq ya yang macet. Al-Falaq, Anas sama Sin akhirnya ulang lagi, nyerah. Aduh, udah mau ke stasiun. Tapi kita mikir lagi, aduh kan dari awal mau ngasih contoh ke anak ya. Kalau mundur, ini gimana nanti anak saya gitu kan. Apalagi yang si bungsu masih kecil gitu. Jadi kumaya kalau nanti anak, alhamdulillah ya masuk les tahfidz juga sekarang. Nanti anak bisa niru mamahnya. Jadi ya udah nggak jadi lagi, sering lagi ke sini. Ya Ji, maju, cenah minta gitu. Pasti bisa, Mi pasti bisa, cenah bisa cenah gitu. Waktu ujian, aduh ya Allah. Waktu ujian sampai lupa nyangu, menanak nasi sampai lupa. Ada saksinya di belakang. Umi Tri yang lupa nanak nasi. Ada. Tapi apa yang didapat nilainya sedang-sedang aja, banyak yang salah. Ikhtiarnya udah sampai lupa nasi, pas sambung ayat banyak gini bengong. Ya Allah. Tapi ya udah nggak apa-apa, toh nggak akan dimundurin lagi, maju lagi dengan. Jadi ya lihatnya kembali ke niat awal kita mau apa, intinya itu kembali lagi ke niat awal, ada lagi kekuatan gitu, ditambah ya mungkin rezeki dari Allah juga ya, karena kita kan cuma berusaha. Kalau Allah tidak menentukan pasti nggak akan juga di sini istiqomah gitu. Terus ini teh ibu apa gimana? Iya, sampai juz 29 aja, sampai tasmi juz 29-nya. Terus pas pertama kali tasmi juz 30 berdua sama Teh Peni. Teh Peni yang Kang Alif dibimbing sama Umi. Itu teh seperti mimpi, kok bisa ya? Karena pas lihat Umi tasmi kan, ibu masuk Umi tasmi juz 30, nyaksiin kayaknya enggak deh. Ini bukan saya enggak akan seperti itu. Enggak akan bisa gitu dalam hati teh. Enggak mungkin gitu ya. Satu kali duduk, satu juz seperti karena sadar kemampuan diri sendiri aja. Gimana apa ya, sulitnya menghafal itu seperti apa. Sudah metode ini, metode itu, hasilnya ya Allah sampai mau ongkek. Tapi pas disetor, aduh, belum pernah kayak jalan tol. Ibu mungkin salah satu santri yang Masya Allah ya, yang dikasih sama Allah ujiannya sangat berat gitu, kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillah bisa terlewati sama Kang Emil yang menyimak waktu itu. Alhamdulillah bisa lanjut, alhamdulillah lancar, lanjut ke juz 29. Nah, ibu yang paling menyentuh itu di juz 29. Karena juz 29 itu yang pernah ditadaburi itu Al-Haqqah, ditadaburi dulu sampai nangis-nangis, apalagi dari ayat 25 ke bawah. Kalau yang udah menghafal mungkin agak tahu ya isinya seperti apa. Itu sampai kena karena ibu merasa ibu ini orang yang banyak dosa gitu. Dengan hafalan yang begitu sulit, dengan hafalan yang harus butuh perjuangan, ya udah, karena tahu kan ilmu itu tidak akan masuk ke wadah yang kotor. Karena ibu merasa kotor. Pas itu mentadabur Al-Haqqah, ibu lupa sama siapa gitu ya, di kelas tahfidz sampai nangis terus-terusan. Terus Al-Haqqah itu pas mabit pertama ibu, mungkin di sini mabit kedua, mabit pertama di Qudwah, terus dibacain pas tahajud di sepertiga malam karena udah ditadaburi sampai hati banget itu Al-Haqqah itu. Tentang yang kitab yang dikasih
di tangan kiri. Kan gimana itunya, harta keluarga tidak berarti, kita yang begitu sampai kata Allah belenggu dia, masukkan dia ke neraka yang menyala-nyala gitu. Jadi itu yang menjadi kekuatan juga gitu. Masa harus wadah yang kotor terus-terusan dipelihara gitu. Ya udah dikit-dikit mungkin bisa dibersihin gitu, dengan niat diperbaharui, dengan usaha yang terus-menerus gitu. Sampai Tasmi Jud 29 juga yang paling berkesan. Karena apa? Karena waktu itu Tasminya berdua sama anak, sama Teh Sophia Latifah berdua di rumah terus-terusan dibimbing sama dia. Jadi ibu itu kondisinya bukan ibu yang membimbing anak, tapi anak yang membimbing ibunya. Dia bisa Tasmi sama ini, sama Haji Siti. Bulan Ramadan masih ingat, waktu itu bulan Ramadan. Karena dulu itu udah tamat, ibu masih enggak karena enggak pede ya. Karena dengan begitu sulitnya gitu, enggak akan Tasmi gitu. Biasa itu mah ya mungkin penyakit semua penghafal kayaknya. Enggak akan Tasmi, tapi karena waktu itu Ustadz Rian, pokoknya harus Tasmi Bu. Mau hari apa ibu harus Tasmi minggu depan, kata gitu, ditekankan seperti itu. Ya insya Allah, tapi enggak sama Ustadz Rian, sama Kang Emil aja. Enggaknya terlalu deg-degan gitu. Maka terjadi Tasmi Jud 29 sama anak, bulan Ramadan, bulan yang penuh, begitu penuh barokah, begitu penuh dengan pengampunan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan Tasmi ini dosa-dosa ibu yang lampau bisa dihapus, bisa dimaafkan. Makanya sampai saat ini karena ibu kenapa istiqomah, karena merasa ibu kotor, banyak dosa gitu. Jadi ya mungkin dengan salah satunya dengan menjadi penghafal Quran, nanti suatu saat wadahnya bisa bersih, bisa sampai ke menghafal itu seperti jalan tol aja gitu. Itu yang ibu impikan ya loh, itu pengen. Karena dari Jud 30 sampai Jud kemarin, Jud 3 itu ya Allah udah dibulak balik, setor tilu jajar, setor selamat dihijikan satu lembar, satu halaman, seperempat, setengah masih ya Allah. Sampai ke itu terbenunangan deh ya. Kayak gitu, mungkin karena terlalu lama. Cukupan sekian, karena masih banyak. Kayak perlunya jadi film gitu ya. Dan suatu nikmatnya sangat luar biasa ya, ketika seorang anak bisa bersama-sama dengan ibunya. Dan sedikit sekali orang tua yang mau diajak oleh anaknya, maka umur di sini adalah ibu terbaik. Karena tidak semua orang tua itu mudah diajak oleh anaknya, insya Allah ya. Dan kita belajar dari Bu Haji Alis itu sebuah ketangguhan itu ya, berawal dari nasihat yang menyakitkan dari lisan sang anak, yang tentunya sang anak ini menginginkan kebaikan untuk ibunya gitu. Karena ternyata tidak selalu dalil yang masuk ke dalam hati, tapi kata-kata sedikit yang nyelekit gitu ya, insya Allah. Dan dari kegagalan itu, dari huruf-huruf tahsin yang terus diulang itu, sejatinya Allah ingin menitipkan kesabaran, sehingga Allah sampaikan di 8 juz ini Allah masih bisikan kesabaran, insya Allah. Dan tentunya partner terbaik, insya Allah ya. Allah hadirkan orang pilihan, dan janji Allah akan terus memberikan, mendatangkan orang terbaik untuk menemani perjuangan. Karena Allah tidak akan membiarkan diri kita berjuang sendiri, insya Allah. Boleh dari umuran menceritakan kisahnya. Kisah saya mungkin tidak beda jauh ya dengan dua ibu yang hebat ini. Kisah saya dimulai waktu itu, saya kan sudah kenal dari sejak remaja bersama Umi Tri. Besti sejak masih belia, masih berbadan langsing.
masih sama-sama berjuang bolak-balik Ranca Ekek Majalaya naik Kobutri. Waktu itu sejak 20 tahun yang lalu memang kami itu sudah pernah ngawas di Ranca Ekek sepulang kerja. Karena memang dari dulu kita itu sama-sama ingin memperbaiki ngawas supaya lebih baik. Iya. Waktu itu sempat beberapa bulan pulang kerja langsung ngawas di Ranca Ekek. Tapi berhubung karena pekerjaan juga kita pulangnya jadi lebih lama, biasanya pulang jam 3, ini pulangnya jadi jam 5. Jadi udah tidak ada kesempatan lagi buat ngawas. Maka dari itu udah kita nggak ngawas lagi. Terus tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian kita sama-sama menikah. Setelah menikah, punya anak, kita dipertemukan lagi di TK-nya Nanu karena sama-sama di TK yang sama. Waktu itu Umi Tri bilang, ayo kita ngawas lagi katanya. Ada tempat ngawas baru di Sukamana. Waktu itu kan masih ragu-ragu, aduh gimana ini kan kalau saya kan masih kerja, kalau Umi udah enggak, udah resign. Ada katanya di Ranca Ekek di Sukamana bisa ngawasnya sore. Waktu itu berpikir sampai 2 minggu, ngajak terus semangat. Akhirnya ya udah coba aja, nanti cara bagi waktunya kita lihat aja nanti. Pas singkat cerita masuk ke RT Kiki, alhamdulillah di level tahsin ya. Ternyata subhanallah bacaan yang disangkanya baik-baik saja, ternyata astagfirullah banyak sekali yang harus diperbaiki. Waktu itu level tahsin 1 alhamdulillah beres. Masuk level tahsin 2 sama Bu Bakti ya, subhanallah. Kalau pas talaki ya, saya tuh selalu minta yang terakhir. Karena bacaan saya yang paling Jadi paling banyak waktunya. paling banyak yang dikoreksi. Dulu saya tidak bisa, hak kecil tuh saya nggak bisa. Rok tafhim juga saya nggak bisa. Cuma Bu Bakti kan harus perfeksionis ya. Jadi harus sempurna, tidak boleh ada yang salah. Sampai ya lo Teh Dini kenapa Teh Dini Teh nggak bisa roknya? Ada perkataan yang selalu ternyata. Iya, mungkin lidahnya harus digimanain, kata Bu Bakti. Itu tuh gimana Bu, udah nggak bisa ini juga udah berjuang tapi belum bisa. Ya udah dicoba lagi terus sampai akhirnya tahsin 2-nya beres, bisa lulus. Terus masuk ke level tahfiz. Masya Allah senang sekali ya bisa masuk level tahfiz. Cuma ternyata pas masuk disangkanya akan baik-baik saja ya. Pas masuk kan sama Teh Ayus. Teh Ayus nanya, Teh Dini udah punya hafalan? Saya bilang belum Teh, katanya Teh. Udah sampai mana tuh surat pendeknya? Subhanallah, saya baru dari Ana sampai Al-Qari'ah, saya bilang. Itu juga nggak mungkin, masih ada yang lupa-lupanya. Ya udah nggak apa-apa, kita mulai dari 0 aja, kata Teh Ayus. Mulailah kita menghafal. Waktu itu kan juz 30, juz pertama yang dihafal, terus saya juga tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya yang baik menghafal itu seperti apa. Ya asal hafal aja ya. Yang penting pas dites hafal. Ternyata pas ujian, pernah 1 kali ujian, 3 kali pertanyaan itu sama sekali saya nggak bisa jawab. Terus ya ke Ustadz tolong saya minta remed, soalnya belum ada nilai kan. Ya boleh Teh, besok di remed aja, bener ya? Ya, di remed juga subhanallah, saya nggak bisa jawab juga. Iya. Teh, jadi gimana Ustadz saya nggak ada nilai. Ya udah nggak apa-apa lah, udah hadir ke sini juga udah alhamdulillah, kata Ustadz. Nah dari situ mulai terpacu, kenapa saya nggak bisa ya? Ustadz nanya Teh tadi yang saya tanya surat apa? Nggak tahu Ustadz. Sampai saya bilang separah itu ya, astagfirullah, semoga tidak menjadi contoh, jangan dicontoh ya. Pas masuk surat Al-Insyikok ya, sampai menangis-nangis darah.
karena memang Allahu Akbar itu susah sekali untuk dihafal. Kalau buat saya itu surat Al-Insyiqaq pernah pengen berhenti, udahan aja lah, meni susah-susah banget sih ini tuh menghafal teh. Tapi kembali teringat ya keutamaan menjadi penghafal Al-Quran itu seperti apa. Dikaji lagi, terus lihat teman-teman sudah pada tasmi, nenek yang seangkatan udah tasmi duluan, saya yang paling tertinggal. Nah dari situ terpacu untuk lebih semangat lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya saya bisa tasmi juz 30 disimak oleh Ustadz Rian. Nah, waktu ya ini ada sedikit cerita ya. Ketika setoran kalau waktu dulu kan tidak seperti sekarang ya, ada yang ke rekan ya, ada yang langsung ke ustazah. Kalau dulu kan langsung ke ustadz ya kalau setoran. Yang dari awal sudah lancar, tapi kalau sudah pas berhadapan dengan ustadz blank langsung ya. Iya. Waktu itu setoran sama ustadz ya. Dulu itu kalau setoran kita tuh jarang dikasih clue loh ibu-ibu. Kalau kita nggak tahu ya saya diem nunggu dikasih clue. Ustadz jadi yang menunggu kita lanjut. Mungkin karena saking keseringannya, saya pernah ya ustazah dihitung. Wahid, ada ustadz. Dihitung sampai 3, silahkan ibu kembali, besok diulang lagi. Tapi dari itu saya tidak menjadi sakit hati atau saya menjadi pundung, tidak. Besok saya datang lagi, setoran lagi. Besoklah saya setoran lagi, tapi rada balelol ya. Ustazah mungkin ngerti ini belum mungkin. Lagi jalan juga, udah teteh, udah aja besok lagi aja. Tapi itu semua tidak membuat saya menjadi, aduh gimana nih ditolak terus hafalan, kok nggak bisa maju-maju. Tapi tidak menjadi saya menjadi, udahan aja, enggak, besok saya datang lagi. Karena pasti suatu saat saya bisa mungkin. Semoga menjadi semangat juga buat ibu-ibu yang kalau memang hafalannya belum mungkin, tetap semangat, pasti ada waktunya kita bisa mungkin. Mungkin segitu cerita dari saya. Masya Allah, ternyata ketika kita menuntut ilmu jangan baperan gitu ya, sampai ditolak hafalannya. Ada ibu yang ditolak hafalannya tidak ditolak. Jadi saya dikasih rukhsah, wah, teman. Lebih enak. Maka memang ketika kita dalam sebuah harus untuk terus memperbaiki diri, maka diperlukan juga kelapangan hati. Karena ternyata ketika ranting ingin diluruskan pasti akan sakit. Begitupun ketika elang ingin berbuah deh, mulai kehidupan kedua seperti itu, elang berubah kulitnya, bulunya, maka itu merasakan kesakitan gitu ya. Maka kita belajar untuk terus melapangkan hati gitu ya. Masya Allah, hingga mencapai titik yang terbaik. Insya Allah. Boleh dari nenek bagaimana nenek perjuangan masuk ke kolbi atau perjuangan menghafal Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Awal nenek masuk ke kolbi itu dapat informasi dari Umitri karena kita bareng-bareng nganter anak ke sekolah. Mungkin yang beda Umi anaknya, nenek nganter cucunya gitu teh. Umi teh ngobrol gitu nya, "Nek, ayo ngaos, ada tempat ngaos baru." Nenek berpikir, mungkin kalau ngaos gitu-gitu aja ya. Tapi Umi teh terus merayu gitunya ke nenek teh. Di sana ada tantangannya katanya, Nek, ada menghafal gitu ya. Ada kelas menghafal gitu. Selang beberapa lama nenek berpikir, karena mungkin nenek suka juga tantangan gitu ya, menentukan untuk ngaos. Ayo Umi, nenek mau ngaos gitu. Waktu itu teh waktu COVID Ustazah, di tahun 2020. Kita satu angkatan. Iya, nenek masuk
masuk ke Kolbi itu bulan Juni tanggal 15 ya. Gelombang 7. Waktu itu pertama masuk dites sama Ustazah Ayus surat Al-Mulk gitu. Udah gitu, ayo nenek silakan ikut di kelas Tahsin 1 katanya. Tahsin 1 nenek pertama kali sama Ustazah yang udah keluar itu ya. Yang orang Cijagra itu iya itu saja Selfie. Diganti lagi sama Umi yang sekarang yang istrinya Ustazian, Ustazah Fenty ya. Lulus dari Tahsin 1 naik ke Tahsin 2 sama Ustazah Ayus. Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Mungkin karena nenek dari rumahnya selama 4 tahun bergelut sama Quran, cuman nggak jadi penghafal gitu ya, nggak ada metode menghafal, jadi sehari-hari sama Quran gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun. Nah waktu itu kan karena pindahnya ke Kolbi ini, karena di sana kan ditutup, waktu kopi ditutup, jadi nggak ada yang buka kecuali Umi ngajak di Kolbi gitu. Karena Kolbi bermanfaat. Iya. Tersendiri, yang lain kan tutup ya, ini mah terus ngaos gitu. Nah udah di Tahsin 2 lulus ke Tahfiz, belum punya hafalan dari rumah. Alhamdulillah mulai menghafal juz 30. Ternyata kalau udah tua kayak gini ya, gampang hafal ibu-ibu, tapi gampang lupa. Masih makin sampai jatuh bangun gitu ya, sampai nangis juga, ngadu ke suami, ngadu ke kakek ya. Kakek beri semangat gitu, nggak usah dipakai nangis katanya, terus aja kalau udah mau niat jadi penghafal terus aja, jangan ditangisin gitu kata kakek. Malah kakek mengolok-olok gitu sambil ngasih semangat gitunya. Nah kalau dulu iya sih kata Bu Dini bener, jadi nggak kayak sekarang enak setornya ke temen gitu ya. Kalau dulu mah emang gitu, jadi setornya langsung ke Ustadian. Dari rumah udah mungkin gitu. Pas berhadapan, waduh, dada ini gitu. Jadinya hafalannya buyar gitu. Mengingat lagi, kan tadi penyakitnya orang tua gitu ya. Gampang hafal, gampang lupa. Sampai di titik nenek juz 30 beres. Di 30 alhamdulillah Tasmi sama Ustadzian juga. Banyak sekali sih kendalanya kalau buat orang sesepuh ini gitu ya. Susah masuknya. Jadi itu gampang hafal, gampang lupa. Tapi nenek nggak putus asa gitu, karena ketika itu terjadi, nenek ingat lagi ke niat awal gitu, memperbaharui niat. Karena emang cita-cita nenek ngobrol sama Umi pengen jadi penghafal Al-Quran gitu. Walaupun di benak ada sedikit bisa nggak ya, setua ini gitu, nggak percaya diri juga tuh. Bisa ya, ya. Tapi jalani dulu terus gitu ya. Tapi kadang-kadang suka ada penyakitnya Ustazah. Kalau udah beberapa jam gitunya, beberapa hari nggak masuk, jadi nenek itu kepikiran, mungkin Allah takdirkan nggak jadi penghafal ini. Karena mungkin kadang ngobrol sama temen juga ini, nggak ngaos, lagi malas gitu, lagi putur, susah hafal gitu ya, susah masuk. Qurannya menjauh terus sih, ayat-ayat awalnya menjauh terus sih, karena mungkin neneknya, karena nenek banyak dosa gitu ya Ustazah. Tapi kan ini yang menguatkan, selain keluarga di rumah, juga teman-teman ini yang menguatkan, ayo Nek semangat gitu.
Terkadang ada rasa minder Ustazah kalau ngaos teh. Kan nenek mah paling tua ya. Justru kita minder Merasa minder kan yang lain masih muda, nenek mah paling tua gitu ya. Apa bisa gitu. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan, Allah kasih rezeki sampai titik ini nenek masih bertahan di sini di Kolbi gitu ya. Masih bertahan. Suami juga yang mendukung, anak-anak juga mendukung gitu. Kadang kalau sepertiga malam anak yang nomor 2 yang jauh nah di sana gitu ya, anak Sematawayang, laki-lakinya satu kan. Gitu. Udah bangun mah, udah murojaah gitu, kadang nanya. Jadi itu yang jadi semangat itu ya, keluarga sangat mendukung, teman-teman juga di sini semua sangat masya Allah gitu. Jadi nenek minta doanya kepada semua ibu-ibu, teteh-teteh, mudah-mudahan nenek bisa menghabiskan bersama kalian di sini di Kolbi Quran. Menghabiskan waktu, menghabiskan usia. Mungkin itu saja cerita nenek menjadi pengapa. Jadi berarti nanti harus ada sesi supaya hafalannya langsung ke Ustaz ya, biar merasakan sensasinya. Rasanya. Jadi sendiri pun, dulu pas jadi guru nggak usah ingat. Kalau jadi santri itu ke Ustaz Zafira. Insya Allah. Jadi sensasinya memang berbeda ya. Masya Allah, luar biasa dari percakapan dialog bagaimana awal mula. Berarti memang semuanya titik awal dan hingga bertahan sampai sini Allah rezekikan di atap yang sama gitu, masih di karpet. Tapi yang bedanya adalah gedungnya ya, Masya Allah. Sekarang Allah rezekikan di masjid yang penuh dengan keberkahan, Insya Allah. Baik, dari sini kita sudah tahu bagaimana awal mula ummah berjuang. Kita juga ingin tahu bagaimana cara dari para ummahat di sini yang Masya Allah, Allah rezekikan banyak sekali kebaikan, hafalan yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya ibu untuk menghafal Quran, memurojaahnya, dan juga membagi waktu dengan kewajiban di rumah. Dan tentunya kan seorang ibu rumah tangga tentunya dari ngepel, sapu, nyusul ya. Di mana sih waktu untuk menghafalnya, waktu untuk murojaahnya gitu. Boleh share barangkali kita bisa fotokopi. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu mulai jiadah itu sebelum subuh, itu yang paling masuk kalau menurut ibu ya. Sebelum. Gimana tipsnya untuk supaya tidak ngantuk sudah disebutkan? Tidurnya lebih awal. Nggak bisa juga. Tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih awal juga gitu ya. Jadi sebelum subuh itu yang paling masuk, itu untuk jiadah. Terus setelah subuh masih dicoba lagi gitu ya. Kalau belum mungkin coba lagi sesudah subuh. Terus selanjutnya mah biasa nyiapin sarapan gitu ya. Langsung kerja menjahit. Dan alhamdulillah sekarang juga ada halakoh kecil ya di rumah. Jadi bukan sama Besti dari circle lain. Besti circle lain. Masya Allah. Jadi ada ya. Jadi waktu menjahitnya sampai jam 8 gitu atau jam 9 lah. Jam 9 mulai. Ya itu ada halakoh itu. Sampai jam 11. Jam 11 istirahat dulu. Terus ketika mau kesini di murojaah lagi. Murojaah lagi, mau setorkan di sini. Terus maghrib sampai isya, nah itu murojaah lagi. Jadi untuk jiadah mah di waktu itu aja, di sebelum subuh dan sesudah subuh. Itu saja yang paling masuk mah gitu. Anak-anak berapa banyak yang didapat? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga ya. Tamu dulu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh gak enak. Satu halaman insya Allah ya, satu halaman sebelum subuh diusahakan segitu gitu. Makanya kalau belum dapat sesudah subuhnya dicoba lagi gitunya. Terus tapi kalau udah siang teh lupa lagi yang tadi teh mau berangkat ke sini murojaah lagi, ingat lagi gitu. Udah gitu atuh gening ya, hafalan mah cepat sekali lepasnya gitu. Maka terus tarik lagi gitu.
Seperti itu. Barakallahu. Segitu aja. Assalamualaikum. Pada subuh. Kebetulan subuh, masya Allah. Dari ibu itu gimana nih cara mengaturnya? Berarti ibu sambil jadi sambil membersama Ya. halakoh sirotolnya. Mau belum sirotolnya? Boleh. Masya Allah. Boleh. Bismillah. Kalau ibu sama mungkin sebelum subuh, tapi kalau sesudah subuh kayaknya jarang-jarang karena biasanya kalau pas suami pulang ya udah aja gitu ditutup gitu. Apalagi kan masih punya anak kecil yang masih sekolah SD gitu. Jadi ya pastilah banyak yang harus dipersiapkan. Apalagi si bungsu ya masya Allah gitu semuanya harus disiapin dari A sampai itu sebelum berangkat. Paling kalau itu sama ijadah, kalau yang lainnya ibu paling di waktu-waktu kalau ada waktu ya langsung aja gitu. Iya jadi nggak bisa ditentuin karena juga sama dari kalau sudah duhur setengah 2 ibu nggak bisa lagi buka Quran karena ada kegiatan yang lain gitu. Sampai pulang dari sini maghrib, dari maghrib sampai isya ibu kan ngawas lagi di rumah. Iya ngawas lagi ya sama ibu-ibu biasa gitu pengawasan. Enggak sih kan sama ibu-ibu biasa itu mah dari dulu gitu. Ya ngawas gitu ya sampai jam 8 kadang-kala. Jadi setelah itu sholat isya udah penuh, nggak bisa itu lagi. Nanti aja pas bangun tidur. Kalau Allah rezekikan bangun awal mungkin ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sebelum subuh karena kita ya alhamdulillah kalau sebelum subuh ya udah bangun ya sebelum itu. Tapi kayak gitu jadi fleksibel aja karena apa ya menghafal itu udah di metode ini mungkin cocok untuk ini, tapi belum tentu untuk kita. Jadi yang tahu diri kita sendiri itu iya yang tahu itu kita bisanya seperti apa. Karena udah dicoba, udah sharing yang masya Allah. Ya kalau apapun sharing ke nenek, ke Tadini, ke Bu Haji Siti, tetap aja kadang kala beliau bisa, saya enggak. Jadi ya udah karena sharing visi, udah aja katanya kalau menghafal itu jangan jadi beban. Mau mungkin, mau enggak, ya udah jalani aja. Jadi pas ada waktu ya murojaah, pas ada waktu ya ziyadah. Yang penting waktu itu jangan dilewatkan dengan sia-sia setelah kita melaksanakan sebagai ibu rumah tangga ya setelah beres ada waktu baru buka gitu. Jadi kalau sekarang mah ya udah ngalir aja, jangan jadi beban. Mau nambah dikit, alhamdulillah. Mau enggak, yang penting udah murojaah yang di belakangnya gitu kalau sekarang. Jadi yang nggak jadi beban karena kalau udah jadi beban kayaknya iya pas itunya pas yang nggak mungkinnya. Jadi di hati itu jadi apa ya kalau jadi beban jadi nggak enak gitu. Iya kayak gitu. Karena ini juga saran. Ya udah ngalir aja gitu. Ibu ngalir aja. Karena kan tiap orang emang beda-beda gitu. Tiap orang beda-beda. Iya fleksibel aja gitu. Jadi yang tahu cara itu kita sendiri. Yang gimana tahu bisa apa juga kita, karena kita yang lebih tahu diri kita gitu. Kali ibu kayak gitu. Masya Allah, berarti memanfaatkan waktu luang seperti itu. Iya. Masya Allah, maka gimana kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang itu ketika menghindari menjauhi hal-hal yang sia-sia. Iya gitu. Jadi yang ngalir aja. Jadi iya. Dari umur mulai gimana nih dari perjuangan Kalau saya ibu-ibu ya mungkin perjuangannya kalau saya rasa sih berat karena kan saya masih kerja. Jadi biasanya rutinitas saya itu kalau pagi bangun harus lebih awal. Misalkan jam 2 atau jam 3 saya harus sudah bangun. Di situ saya bisa ziyadah dulu atau misalkan murojaah. Di waktu itu sampai subuh saya tidak kemana-mana, hanya murojaah atau ziyadah. Setelah subuh saya mulai siap-siap untuk sarapan anak-anak. Setelah semua beres 5:30 masakan tuh udah semua beres ya ibu-ibu ya. Saya udah beres masak 5:30. Anak-anak udah pada makan, suami sudah makan. Saya berangkat jam 6 kurang 15. Jadi ini luar biasa. Iya, jam 6 kurang 15 harus sudah berangkat karena kalau terlalu siang di Solokan Jeruknya suka macet.
Di tempat kerja kalau memang sibuk sekali saya sudah nggak bisa buka lagi Al-Quran ya, apalagi kan di tempat kerja kita tidak bisa sering-sering berinteraksi karena memang ada peraturan. Sepulang kerja dari sana jam 3, nyampe sini jam 4, baru dibuka lagi murojaah sedikit-sedikit. Itu teh datang dalam keadaan tenaga sisa. Tenaga sisa bekerja, terus perjalanan yang lumayan jauh, belum kepanasan atau kehujanan, tapi alhamdulillah selalu merasa tidak lelah ya kalau sudah sampai sini. Tidak merasa lelah, cuma dulu Ustadz suka bilang, kenapa ya teteh kelihatannya teh lesu gitu ya. Mungkin Ustadznya nggak tahu kalau saya teh pulang kerja. Dulu kan kalau kajian itu saya selalu duduk paling depan ya. Jadi kesorot banget. Jadi kelihatan kalau kadang suka rada-rada ngantuk karena saking ya lelah ya, capek. Dari sini pulang ngawas jam 6, nyampe rumah jam setengah 7-an ya. Kita bersih-bersih dulu, sholat. Sudah itu saya keprok-keprok lagi, dipakai lampu biar lebih terang, sambil ngegosok, sambil mulut kita baca. Satu ayat baca, tapi kita sambil terus setrika. Jadi setrikaan beres. Apalanya alhamdulillah. Tapi mungkin karena kemampuan setiap orang beda-beda ya. Kalau saya belum bisa 1 halaman. Paling 2 blok atau 1 blok juga alhamdulillah. Ya. Mungkin seperti itu aja perjuangan saya. Semoga terinspirasi. Tapi pengen dengar sedikit kami lembaga Monado di pabrik itu kayak buat kecil wangi gitu. Itu di pabrik apa? Gitu benar mesin. Kenapa? Di pabrik itu kerja jaga mesin. Enggak. Jadi di laci ada itu nyimpen Quran. Iya. Jadi kalau lagi longgar pekerjaannya, ya kalau pas kerjaan nggak terlalu sibuk ya, saya bikin laci kecil, jadi saya simpen Al-Quran di situ, ya naung-naung dikit lah ya. Kalau satu kali gitu kita ngerjain apa lagi gitu, ikhtiar aja. Karena waktu di rumahnya kan saya terbatas ya, belum pekerjaan ibu rumah tangga yang lainnya gitu. mereka ngomong ke kami kayak ya Allah. Bahkan di salah-salah pekerjaan yang sudah ada SOP-nya sangat menyenangkan. Minimal ada pekerjaan, minimal 1 blok itu ziyadah. Insyaallah. Dan ini bagaimana perjuangan pekerjaan membagi dengan kewajiban kewajiban. Beres berdoa, sampai berdoa beres itu setelah sholat subuh sampai beres berdoa, buka lagi Quran yang tadi tiada, diulang sampai mungkin dari sesudah sholat subuh sampai setengah enam langsung ke dapur nyiapin buat anak yang mau kerja sama kakek juga. Tapi sambil diulang di murotal gitu, kan penyakitnya nenek gampang lupa. Jadi sambil masak sambil murotal. Jadi HP-nya disimpan di tangga gitu, di dapur.
Jadi kalau waktunya masak diganti sama murotal, diulang-ulang sampai diklik yang 10 kali satu ayat 10 kali ulang. Udah beres, udah nyiapin segala macam, udah dibungkus nasinya buat kakek, anaknya udah sarapan. Di rumah gak ada siapa-siapa, nenek sendiri. Buka lagi Quran, diulang lagi yang jiadanya sampai jam setengah 8. Kan nenek kerja juga, karyawan jahit juga, langsung kerja. Nah sambil kerja juga nggak disia-siakan, itu ada waktu sedikit gitu. Jadi fokus juga kerja, fokus juga yang tadi jiadah. Ingat kata Bu Haji Siti, Nek dicoba katanya metode kayak makan obat sehari 3 kali, bukan sehari 3 kali, 2 jam sekali diulang. Nenek coba. Gimana 2 jam sekali? 2 jam sekali, jadi udah 2 jam diulang lagi jiadahnya. Udah disimpan, udah 2 jam buka lagi gitu, diulang lagi. Nah sampai waktu mau duhur berhenti dulu, sholat dulu, istirahat setengah jam, langsung ke mesin lagi, diganti lagi metodenya, nggak 2 jam sekali. Jadi diganti Qurannya dibawa ke depan mesin, pakai hanger digantung. Qurannya di hanger apa? Yang kecil, pakai hangernya di Oh, yang bisa dilepuk, capit. iya, dilepuk hangernya, jadi Qurannya dibuka di depan. Kan nenek kerjanya posisinya madep ke dinding, jadi hangernya digantung, Qurannya dibuka gitu. Jadi sambil kerja, sambil mulutnya murojaah, bergumam murojaah. Kalau lupa ya lihat ke tembok, kan Qurannya ada di depan. Masya Allah. Terus diulang-ulang. Tapi amannya kan jadi berhubungan. Udah, kalau sama mesin tema udah nggak ini Udah lagi. apa? Kadang pakai kaki sebelah nenek bisa jahit. Masya Allah. Kita belajar nih, tapi kakak ada kita lihat. Ini jadi persahabatan sekali. Iya, kalau kaki diangkat sebelah juga udah bisa jahit nenek. Masya Allah. Yang susah itu kan apa diadah itu yang susahnya. Jadi kalau masalah jahit mah, Iya, kalau soal jahit mah kadang nggak dilihat juga. tanpa dilihat lagi. Iya, jadi kadang mesinnya gasnya diinjak, matanya ke Al-Quran nggak bisa. Tapi katakannya pas gitu ya. Sudah pas. Kan khawatir kayak di kisah Nabi Yusuf tuh, nggak bisa fokus. Jadi kalau iya saya Jadi seperti itu cara nenek menambah jiadah sama murojaahnya itu. Kalau murojaah nenek ya itu di sholat malam waktunya. Jadi kalau jiadah terus ditambah murojaah nggak bisa Ustazah. Kayak kemarin pengalaman nenek mau tasmi. Jadi kan kemarin juz 3 ya. Juz 3 itu di dalamnya ada 4 lembar Al-Baqarah, 6 lembar Ali Imran. Jadi yang 4 lembar dipakai sholat, karena terlalu lama nggak bisa juga ya kakinya pegel. Jadi yang 4 lembar dipakai sholat malam, sesudah sholat malam, yang 6-nya sambil duduk gitu. Jadi ya berbagai cara Ustazah ditempuh. Metode ini dicoba ya, nggak putus asa ya, terus dicoba. Nah sekarang yang nyaman itu metode itu yang dikasih sama Bu Haji. Jadi yang hafalannya dipakai sholat, diadahnya setelah sholat gitu. murojaah dipakai sholat, Iya, ziadahnya di setelah sholat. Nah kerja itu sampai jam setengah 3. Udah mulai siap-siap mau ngaos. Nah kadang dibuka lagi. Azan asar, sholat, langsung berangkat ke sini, di sini dibuka lagi, baru disetorkan. Nanti pulang ngaos setelah sholat maghrib, ya itu ditambah lagi buat kalau kata nenek di adonan dulu lah, gitu ya, di adonan dulu buat nanti buat malam gitu. Jadi ada gambaran nanti malam teh jiadahnya yang ini, tapi kan udah ada gambaran sedikit.
sedikit dari waktu setelah maghrib ke isya. Kadang-kadang kalau mau tidur gitu, jadi nenek kayak Bu Haji tidurnya lebih awal. Jadi nenek gimana ya menempatkan, karena udah tua gitu, jadi nggak bisa begadang malam-malam. Jadi setelah isya langsung ke tempat tidur gitu. Tapi sudah sangat Ya, pada pada isya langsung. Nah, sambil rebahan itu ada yang diingat gitu, surat apa yang mau dibaca gitu. Satu surat, kalau terlalu cepat ngantuknya paling setengah surat gitu ya. Gimana? Jadi pas sambil berbaring itu sambil murojaah sampai ngantuk gitu? Iya, kan kalau tapi nggak yang itu, jadi murojaahnya yang mana yang mau gitu. Misalkan ambil dari juz 30, dari juz 29, misalkan kalau surat Al-Mulk itu kan selalu gitu. Tapi kadang-kadang kalau ngantuknya udah nggak kuat gitu ya, udah nggak kuat ngantuk nih. Kadang-kadang Al-Mulk nggak tamat keburu tidur. Tapi ya itu, jadi setiap kali ada waktu luang pasti nenek sikat buat baca Quran. Berarti setiap ada waktu dimanfaatkan ya. Tapi tadi disimak dari Ibu Siti sampai nenek, berarti fokusnya di hafalan dan murojaah gitu ya. Iya. Nah, jadi tilawahnya di ziyadah gitu ya. Masya Allah, barakallahu fiik, alhamdulillah. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sih tadi perjuangannya dengan segala kepadatan aktivitasnya, memaksimalkan setiap waktunya? Ada nggak sih rasa futur menghadap? Dan ketika futur itu, pasti kan futur selalu ada ya. Pasti rasa ingin berhenti, menyerah, mundur, udahlah gitu kan, pasti ada gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya dan apa sih titik yang membangkitkan kembali untuk berjuang bersama Al-Quran gitu? Atau bahkan mungkin ibu mau sharing surah favoritnya, ayat favoritnya yang dimana ketika futur itu bisa menguatkan. Itu mati kayak assalamualaikumnya apa? Ini dari tadi mati. Habis. Oh habis. Ya, kenapa habis? Habis dicas dulu. Bagaimana nenek? Iya, Ustazah, kalau putur sih sering nenek kalau putur. Sering? Gimana? Sering. Disebabkan oleh apa? Karena mungkin terlalu capek di rumah gitu ya. Karena mungkin gimana ya, kendalanya kalau udah susah kendaraan gitu ya, kendaraan kadang udahlah nggak usah mau, sudah di rumah aja. Tapi kembali lagi ke niat gitu ya. Jadi yang nenek selalu ingat itu kembali ke niat awal gitu, memperbaiki niat kalau lagi putur itu. Kadang ya kontak-kontak sama Bu Haji Siti, Bu Haji Eli sama temunya Nanu. Ini nenek lagi putur gimana nih mensiasatinya. Ayo nek terus semangat gitu, jadi semangati sama teman-teman gitu. Ya maaf sih sering-seringnya sama ini bertiga, sama yang lain jarang-jarang ya. Jarang-jarang kontak kan. Sama yang ini nggak apa-apa. Ya itu menghadapi putur yaitu komunikasi, jadi saling menguatkan gitu, saling menguatkan. Kalau nenek ayat-ayat cintanya itu, Masya Allah. di Al-Baqarah ayat 153. Masya Allah. Karena mungkin nenek banyak masalah ya, banyak cobaan, banyak ujiannya. Jadi nenek suka ingat itu ayat di Al-Baqarah ayat 153 itu. Ketika kita ada masalah, minta kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan Allah selalu bersama orang yang sabar itu. Jadi nenek selalu ingat itu ayat-ayat itu. Jadi ketika nenek ada masalah, ada ujian, ya kesana larinya ke sholat gitu, minta kepada Allah, minta pertolongan gitu. Karena ya diputur juga itu nenek kalau lagi putur ingatnya ke ayat-ayat itu aja, ayat yang itu aja yang 153.
mungkin Putur juga itu kan ujian ya, jadi harus mohon pertolongan sama Allah dengan sabar dan sholat. Mungkin itu aja. Luar biasa, jadi kembali ke Allah. Insya Allah lebar ke Allah. Mana yang Kalau saya ya ibu-ibu orang menghadapi Putur ketika surat yang saya hafal itu sulit untuk dihafal. Jadi selama ini saya selalu menyalahkan waktu, kan selalu waktunya sebentar di rumah. Jadi selalu itu aja yang selalu menjadi alasan. Padahal kan itu kan bukan satu-satunya hal yang membuat ayat tidak bisa masuk ya. Mungkin karena hatinya yang tidak bersih, niatnya yang tidak lurus, sehingga menyebabkan hafalan itu susah masuk. Salah satu cara untuk membuat semangat lagi, ya kembali ingat keutamaan menjadi penghafal Al-Quran. Terus ingat juga sama anak ya, Nanu juga kan sama ngawas di sini, sama-sama menghafal Al-Quran. Kalau diibaratkan saya berhenti, terus saya malas, terus anak saya bagaimana? Jadi tetap selalu ingin memberi contoh yang terbaik aja buat anak. Selalu ingin menjadi yang terbaik lah buat anak, menjadi contoh. Kalau jadi contohnya tidak harus selalu diucapkan ya, tapi dijadikan dari sikap kita, dari keseharian kita yang pasti dilihat sama anak. Semoga hanya kebaikannya aja. Jadi hanya itu aja yang menjadi semangat. ayat favoritnya ada apa ya? Ayat favoritnya Al-Baqarah ayat 186. Di situ Allah memberitahu kepada Nabi, intinya ya, beritahukan kepada hamba-hambaku Muhammad, sesungguhnya aku sangat dekat. Maka dari itu berdoalah kepadaku. Terus selalu berada di dalam lingkungan yang diridhoi Allah. Niscaya Allah akan membantu kita. Di situ aja yang selalu menjadi jelek, ya Allah itu dekat. Kenapa kita harus selalu berburuk sangka dengan semua keadaan yang terjadi sama diri kita? Setiap diulang-ulang selalu merasa ya Allah, maafkan yang selalu berburuk sangka, maafkan yang selalu merasa sanksi, merasa selalu kurang. Itu aja Al-Baqarah 186. Masya Allah. Bismillah. Kalau Putur sama mungkin setiap orang mengalaminya. Itu makanya udah makanan sehari-hari kayaknya. Ya, karena kenapa? Karena saya salah satu yang tadi diceritain, kadang-kadang setiap setoran nggak selacak itu, selacak orang lain, nggak banyak juga. Kalau bagi sini kan bisa 10. Kalau saya pakai cucu dibahankan, itu pun nggak kadang lancar, kadang juga. Gitu. Jadi pasti ada Puturnya. Cuma ya sama mungkin cara mengatasinya, komunikasi. Saya paling ya sama nenek dan ini sama babysitting, paling ini gimana gitu. Jadi alhamdulillah Allah kasih rezekinya yang mengelilingi itu orang-orang yang hebat ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita misalkan gak soal waktu ya tadi ini. Itu gimana dia sempitnya waktu sebentar, saya kan di rumah, jadi ada alasan lagi gitu. Soal banyaknya dia babysitting gitu ya, dia bisa, tapi saya enggak. Terus kan tadi nenek gitu dengan usia segitu dengan semangatnya yang melebihi mungkin yang anak-anak muda. Jadi saya sama beliau ini ya itunya yang jadi apa ya, yang motivasinya gitu. Terus ya sama kembali lagi ke niat awal yang tadi udah diceritain. Jadi cuma mau jadi contoh untuk anak-anak yang di rumah gitu. Menjadi contoh ya, mau jadi contoh aja untuk anak-anak udah masih ada anak kecil gitu, biar juga semangat kan sama juga menghafal Quran. Alhamdulillah. Jadi ya, yuk bisa, pasti bisa. Apalagi ini masih anak-anak mungkin bisa gitu. Sama aja. Jadi ya
kembali ke niat awal. Terus juga ada satu motivasi untuk diri sendiri juga. Allah itu tidak melihat hasil, tapi Allah itu melihatnya prosesnya. Yang dinilai itu bukan mungkin enggaknya, tapi proses dalam menghafal itu yang Allah lihat. Kita kan mengulang-ulang itu, yang mau disetor hafalan berapa puluh ribu itu diulang terus. Itu pahalanya juga udah begitu. Masya Allah, banyak. Mungkin itu sih. Ayat favorit gue sih. Kalau ayat yang favorit yang motivasi tetap yang Tidak. Iya, karena apa? Dia itu Masya Allah, banyak dosa gitu. Jadi apapun yang terjadi, ujian apapun yang ibu lalui, pasti kalau ibu rumah tangga itu banyak ujiannya. Apalagi kalau anak udah besar, ujian itu dari anak dan anak serba salah gitu kalau anak udah besar itu. Jadi ya kembali lagi ujiannya. Jadi apapun itu kan karena dosa kita. Dan terjadi itu ya intinya kan karena kita banyak dosa itu, nggak menyalahkan keadaan, nggak menyalahkan Allah, nggak menyalahkan siapa, tapi menyalahkan diri sendiri aja. Karena kita hamba yang betul-betul dosa. Ada gimana caranya biar tetap di jalan yang Allah ridhoi, tetap istiqomah dengan apa yang Allah ridhoi. Masya Allah. Kalau untuk putus mah pasti itu ya, sama semuanya dan sudah terjawab semuanya. Yang menjadi motivasinya ketika kita memperbaiki diri sendiri, maka insya Allah lingkungan terdekat pun akan menjadi baik insya Allah. Itu yang menjadi motivasi kenapa harus selalu semangat. Dan teteh-teteh ibu di sini yang kita berhalaqah itu juga membuat semangat muncul lagi gitu, ketika berhalaqah. Makanya ketika libur kan ziarah tidak, murojaah tidak kan gitu ya. Maka itu titik putur di sana gitu. Ketika bergabung lagi, ketika masuk lagi, masya Allah birohnya tumbuh lagi. Gitu. Ayat favorit. Untuk ayat favorit, kalau yang lain Al-Baqarah saya juz 30 itu masya Allah. Di Al-Fajr ya ayyuhan nafsul mutmainnah, masya Allah. Karena mungkin usia segini mah naon deui gitunya. Setelah kehidupan panjang di dunia, apalagi yang kita tuju masuk ke surganya Allah, itu tujuan terakhir kita. Innamal a'malu bil khawatim itu yang hasil akhirnya gitu ya, yang kita mau gitu ya. Allah panggil kita ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Itu yang ayat yang paling kena kepada ternyata di perbincangan yang panjang ini kita dapat menarik hikmah gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Jadis bahwa Allah tidak melihat mungkin atau tidaknya, Allah tidak melihat sudah baik belum tahsinnya, sudah 6 bulan sudah bisa lulus tidak. Ternyata Allah tidak melihat itu ya, tapi Allah melihat prosesnya, bagaimana berjuangnya kita, berlelah-lelahnya hingga kelelahan itu akan berganti dengan kebahagiaan. Insya Allah. Untuk menutup pada perbincangan dialog sore hari ini, mungkin ada nasihat, sedikit banyaknya nasihat untuk kami dari lisan-lisan yang semoga Allah bimbing bisa menyampaikan kebaikan, yang kebaikan itu bisa menggerakkan kita untuk beramal. Insya Allah. Untuk yang lagi berproses di PTQ, di tahsin, nikmati tahapannya ya, nikmati tahapannya. Untuk teteh ibu yang sudah di tahfidz, insya Allah kita sudah di track yang benar itu, insya Allah. Maka ketika kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Manakala kita dengan ziyadah zikir kita, ingat kita kepada Allah lebih banyak, maka lakukanlah. Terus ketika kita ziyadah, kita membuat sabar kita semakin bagus, maka lakukanlah. Dan ketika ziyadah kita membuat kita istiqomah, lakukanlah. Fattaqullaha mastata'tum. Semangat
Bismillah. Mungkin apa ya, karena udah disampaikannya satu aja. Mungkin yang itunya untuk para umat yang kayaknya nggak mungkin ini, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin. Kalau Allah udah merizkikan itu mungkin, insya Allah pasti mungkin. Jadi intinya mah kita mah ya gimana Allah aja, yang penting kita mah terus berusaha semaksimal mungkin sampai apa yang apalagi nih kita lakukan, apalagi yang harus kita usahakan. Untuk yang para umahat, kita mungkin tidak bisa berubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan esok kita mati mau seperti apa. Kita esok di hadapan anak-anak mau seperti apa, itu bisa kita usahakan dari sekarang. Kita bisa mengusahakan dengan jalan sebagai penghafal Al-Quran, salah satunya. Banyak jalan yang lainnya juga. Jadi tetap semangat, apapun yang terjadi hadapi. Insya Allah juga udah menjamin setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita yakin pertolongan Allah itu dekat. Kita yakin apapun yang Allah timpakan ke kita itu yang terbaik menurut Allah. Pasti banyak hikmah di dalamnya. Yang penting kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, tawakal, tetap berusaha. Ibu-ibu, proses setiap orang itu dalam menghafal Al-Quran itu beda-beda. Kita tidak bisa mengambil metode si A, metode si B, kita tidak bisa. Yang bisa mengukur kemampuan adalah diri kita sendiri. Yang penting kalau memang pengen hafalan kita lancar, ibaratkan sungai ya, kita singkirkan aja sampah-sampahnya, insya Allah airnya akan mengalir dengan deras. Dan kita mengacu seperti itu aja. Insya Allah kalau hati kita sudah bersih, belajar terus untuk selalu memperbaiki niat, meluruskan hati, insya Allah hafalan akan lancar. Terus saja berproses, karena berjalan di jalan menuju keridhaan Allah itu tidak mudah, karena janjinya adalah disediakan surga oleh Allah. Keep hamasah dan istiqomah para mujahidah Al-Quran. Barakallahu. Insyaallah. Iya ibu-ibu ya, mungkin dari nenek semangat terus untuk menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun jatuh bangun, semangat terus. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Jangan umur menjadi penghalang. Walaupun nenek udah tua, nenek tetap semangat. Jadi nenek ngasih semangat buat ibu-ibu semua. Jangan jadi penghalang umur. Walaupun udah tua, semangat terus. Terus waktunya, waktu gunakan sebaik-baik waktu. Kan kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jadi manfaatkanlah waktu dengan baik. Mungkin itu saja dari nenek. Insya Allah ya, ketika lisan-lisan yang sudah terbimbing oleh wahyu, ketika lisan-lisan yang sudah dibasahi oleh zikir, yang keluar adalah kebaikan. Begitu banyak hikmah yang sudah kita dengar bersama. Semoga tidak hanya menjadi penceritaan di hari ini saja, tapi bisa mencajar untuk hari-hari yang akan datang. Insya Allah. Ternyata begitu baiknya Allah dengan segala bebatuan yang sudah kita hadapi, kita lewati. Allah masih sayang, Allah masih jaga kita, dikelilingi dengan orang-orang terbaik. Insya Allah ya. Dan sabda Rasulullah tadi, wa bi sayyi'ata hasanata tamhuha. Ketika kita merasa sudah melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa, maka ikutilah dengan kebaikan. Sebagaimana yang tadi disampaikan Ummu Nawir, ketika kita ingin lancar hafalannya, maka singkirkan sampah-sampah yang ada di sekelilingnya. Maka ketika kita ingin baik kehidupannya, maka sedikit demi sedikit hilangkan dosa dalam kehidupan kita. Insyaallah dari Ibu untuk menutup dialog kita,
Kita tidak akan menyanyiakannya tanpa berdoa bersama di akhir Jumat yang penuh dengan keberkahan, di bawah naungan masjid, di atas karpet merah, di tanah wakaf. Kita berharap setiap doa-doa yang kita langitkan Allah kabulkan. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, dan Allah Maha baik. Kita beristighfar bersama. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Mannan, Badi'us samawati wal ardh, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Duhai Rabb, Zat yang Maha Mulia, wahai Rabb yang penuh kasih dan sayang, kami ucap syukur ya Rabb atas kenikmatan yang sudah Kau berikan kepada kami hingga titik ini ya Rabb. Nikmat iman yang sedang kami rasakan, nikmat Quran yang sedang kami nikmati ya Rabb, kami bersyukur. Kami memohon kepadamu ya Rabb, jangan Kau hilangkan nikmat ini di dalam hati-hati kami ya Allah. Suburkanlah hati kami dengan iman, suburkanlah hati kami dengan Quran ya Rabb, hingga kami wafat, hingga kami beristirahat. Karena dunia ini sangat melelahkan ya Rabb. Kalaulah bukan karena iman, kalaulah bukan karena Quran, kami tidak mungkin berada di sini bersama orang-orang yang baik ya Allah. Kau lihat dari ujung kanan hingga ujung kiri, yang duduk di depan dan di belakang, semua adalah orang-orang pilihan-Mu ya Allah, yang sedang berjuang untuk terus memperbaiki diri, yang sedang terus berjuang menghapus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Masa lalu kami tidak baik ya Allah. Kau Maha tahu atas jahilnya kami. Kau Maha tahu betapa besar dosa yang sudah kami lakukan, betapa banyak kesalahan yang sudah kami goreskan ya Allah. Maka di hari ini, di waktu ini ya Rabb, kami meminta, kami memohon kepadamu, jangan kembalikan kami ke masa lalu. Semoga kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali ya Allah. Semoga di hari-hari ini adalah hari-hari perbaikan, hari-hari yang akan mengubah masa depan kami ya Allah, hari-hari yang akan membuat kami bahagia di dunia dan akhirat ya Allah, hari-hari yang kami siap dijemput oleh-Mu ya Allah, hari-hari di mana kami akan siap bertemu dengan-Mu ya Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah, kami harapkan itu ya Allah. Ketika kelak di akhirat wajah kami berseri ya Allah. Ila rabbiha nadhirah, kepada wajah-Mu ya Rabb, menatap wajah-Mu, mengadukan segala kenikmatan yang sudah kami terima ya Allah, mengucap syukur, berterima kasih atas segala nikmat yang sudah Kau
kenikmatan iman ini bisa dirasakan oleh keluarga kami, ya Allah, oleh kedua orang tua kami, oleh suami kami, oleh anak-anak kami, ya Allah, sehingga Kau istikan kami menjadi keluarga bercahaya, keluarga yang kokoh imannya, ya Allah, yang Kau istikan bisa kembali berkumpul di syurga-Mu, sehingga kami berkata, Hati bisa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, segerakan hari kiamat agar kami bisa berkumpul bersama keluarga di syurga-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil jannati firdaus, Allahumma ij'alna min ahlil jannati firdaus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Semoga setiap doa yang kita panjatkan Allah kabulkan dan Allah istiqomahkan kita untuk bisa terus berada dalam jalan keimanan.